Oke, karena banyak yang nanya soal liquidity, hari ini ada beberapa yang DM. Ini coba dibikinin videonya liquidity khususnya buat swing point. Nah, ini kita bahasnya cukup swing point aja ya, karena semua swing point itu adalah liquidity. Tapi kenapa nih ada yang di respect, ada yang ditabrak aja liquidity-nya. Nah, sebelumnya mungkin udah pernah dibahas di kelas atau belum gitu, lupa lagi. Nah, ini coba dibikinin video singkatnya nih soal liquidity swing point, khususnya swing point. Nah, di sini ada 3 macam liquidity swing point. Yang pertama itu yang biasa kita pakai untuk entry model atau yang kita sebut ACR. Itu yang candle 1 nge-sweep candle 2 dan gak berhasil close di atas candle sebelumnya. Itu adalah strong resistant liquidity, atau ini adalah yang paling kuatnya nih untuk swing point, dan ini cenderung yang wajib menahan harga kalau ada tren. Misalnya liquidity swing yang sweep atau ACR saat market lagi trennya bullish, itu dia harus mampu menahan harga atau nggak boleh close body di atas atau di bawah swing pointnya ini. Dia boleh menyentuh, boleh di sweep, tapi dia nggak boleh close body di bawah swing pointnya ini, karena itu yang menentukan tren. Nah, untuk yang kedua itu adalah swing point biasa. Ini salah nih warnanya nih. Nah, kayak gini, ini tetap swing point dan tetap liquidity, tapi ini cenderung netral. Dia terkadang di respect, terkadang enggak, tapi kebanyakan masih enggak di respect. Karena yang wajib di respect itu yang strong resistant liquidity. Dan yang terakhir itu adalah low resistant liquidity atau swing point yang enggak nge-sweep sama sekali gitu. Misal dia di ini belum ada candle satunya. Semisal dia kayak gini. Nah, semisal ada swing point kayak gini. Nah, ini cenderung liquidity yang bakal dikejar oleh market dan bakal dijadiin target. Karena swing point yang begini cenderung adalah low resistant liquidity atau bahan bakar yang biasanya lebih gampang diambil harganya oleh sebuah market nih. Nah, jadi gimana kita ekspektasi soal liquidity-nya? Jadi yang pertama ini kita selalu ekspektasi saat ada suatu tren, liquidity yang ini harus selalu di respect, atau kalau ini dijebol berarti trennya udah berganti atau berbalik arah. Yang di sini biasanya itu bakal jadi inducement atau liquidity yang bakal diambil oleh market. Yang kedua ini bisa dua-duanya. Ini tergantung situasi di market tersebut. Nah, untuk contohnya mari kita coba cek di chart ya. Ini jelasin soal liquidity-nya. Nah, mari kita replay dulu. Nah, terus gimana nih kita ekspektasi soal liquidity tadi? Nah, pertama kalau untuk latihannya supaya lebih terstruktur, coba diulang lagi nih materi soal liquidity. Terus diperhatiin lagi liquidity mana aja nih yang wajib diambil dan wajib nahan saat ada suatu tren. Kalau kita perhatiin di sini kan ada liquidity. Nah, di sini kalau kita lihat sendiri candle satunya itu nggak nge-sweep candle 2, dan di sini terjadi sweep candle 2 di sini, berarti kita punya ekspektasi yang ini bakal ditabrak atau ini nggak bakal mampu menahan harga.
Kalau kita lihat sendiri nih, saat market trend bullish, yang wajib menahan harga itu adalah yang sweep kayak gini. Itu nggak boleh ditembus sama sekali kalau trennya masih terus berlanjut. Dan gimana cara kita indikasi tren berdasarkan liquidity tersebut? Kalau teman-teman lihat sendiri nih, di sini swing high-nya selalu jadi low resistance liquidity. Kalau lihat di sini ada lagi low resistance liquidity. Di sini ada medium resistance liquidity. Di sini ada lagi medium resistance. Jadi di sini ada indikasi dia mulai bearish, dimana dia harus ngebreak. Berarti kita cari dulu, oh berarti kalau ini udah ada ACR bearish di sini, mana sih yang wajib di break body kalau market benar-benar mau berbalik kalah? Berarti yang sweep terakhir yang di sini. Nah, di sini terjadi lagi sweep. Berarti di sini trennya masih bakal berlanjut. Di sini. Nah, di sini terjadi lagi medium resistance liquidity. Di sini ada lagi strong resistance liquidity. Dan dia marketnya akan terus berlanjut nih ke atas. Ke atas. Nah, di sini nah di sini. Nah, jadi saat market udah nge-sweep di sini, kemana sih market yang harus nahan harga? Berarti yang harus nahan harga sebenarnya yang di sini. Jadi ini kalau kita nge-sell di sini, mana sih yang kita harus antisipasi liquidity yang nggak bakal ditembus. Berarti kita harus expect yang terjadinya sweep atau ACR. Contohnya di sini. Di sini emang dia jebol, tapi liquidity yang menahan harga itu liquidity yang di sini. Karena ini masih sweep dan belum break body nih. Jadi saat ini break body, kita bisa ekspektasi lagi. Di sini ada medium resistance yang bakal terus dijebol dan kemungkinan yang nge-sweep di sini yang bakal menahan harga. Dan di sini nggak menahan harga dan di sini kita punya low resistance liquidity. Tapi apakah ini wajib diambil? Nggak juga. Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi saat kita mau nge-buy atau nge-sell di sini, kita harus perhatiin liquidity ini. Ini adalah strong resistance liquidity yang kemungkinan bisa nahan harga kalau emang ini udah mau beres gitu kan. Nah, di sini strong resistance liquidity-nya masih di break, berarti kita tahu di sini trennya masih bakal terus berlanjut. Nah, di sini ada lagi strong resistance liquidity yang punya indikasi nih dia bakal beres gitu. Nah, di mana sih kuncinya dia bakal terjadinya? Oh, ini terjadinya pergantian tren. Berarti kunci yang sebenarnya kalau secara liquidity dia harus mampu menjebol yang ini karena di sini ada strong resistance liquidity dan di sini nggak ada lagi liquidity. Berarti kalau dia mau ke atas, yang ini yang sebenarnya harus menahan. Dia boleh jauh ke bawah sini, asal yang ini masih nahan harga, dia bakal masih terus ke atas lagi. Nah, kalau dilihat di sini lagi, di sini dia masih nahan harga, berarti kita punya ekspektasi nih. ACR yang terjadi di sini, kalau yang ini dijebol, kita bisa ekspektasi dia bakal retest ke high resistance liquidity yang ada di sini. Nah, di sini kita ngelihat lagi, di sini dia bikin lagi resistance liquidity yang buat support harga dia ke atas. Nah, di sini ada lagi high resistance liquidity. Kalau teman-teman lihat tadi saat dia ngebentuk di sini, ini ada low resistance liquidity atau liquidity yang lemah nih, dia langsung mengambil ke sini. Nah, di sini ada nih high resistance liquidity, terus dia bakal kemana? Kita bisa expect karena nggak ada lagi low resistance liquidity, kemungkinan dia bakal retest ke sini. Kalau dia butuh liquidity. Nah, di sini kita lihat lagi, di sini ada medium resistance liquidity yang bakal jadi target selanjutnya kemungkinan karena di sini adalah strong resistance liquidity. Nah,
Di sini dia ngebikin strong resistance liquidity, berarti area yang di sini cukup kuat nih untuk menahan harga. Selama ini belum di break body, ini masih bakal menahan harga. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri, resisten yang ada di sini, strong resistant liquidity ini bakal terus menahan harga walaupun dia udah dijebol sampai bawah sini. Ini udah dijebol sama wick. Selama dia belum ini, dia masih bakal tetap ke low resistant liquidity yang ada di sini. Nah, oke, di sini ada lagi. Di sini ada lagi strong resistant liquidity. Di sini juga ada strong. Kita harus expect gimana? Nah, berarti kita berdasarkan tren ini kita tahu dia masih bakal ke atas karena dia butuh retest ini. Nah, di sini kita saat nggak ada liquidity di sini, kita bakal tetap expect dia ke atas karena di sini trennya masih bakal terus naik. Nah, setelah dia mencapai strong resistance yang ada di atas ini, terus dia membentuk calon ACR yang bakal jadi strong resistance juga di sini. Tapi apakah dia bisa? Nah, di sini gagal. Berarti kita tahu di sini bakal di run liquidity yang ini, walaupun secara konsep dia itu strong resistant liquidity yang ada di sini. Nah, di sini apakah trennya bakal masih terus berlanjut? Karena di sini udah ada CR bearish nih. Nah, tapi kalau dilihat di sini nggak ada lagi nih liquidity yang bisa diambil. Biasanya dia bakal membentuk liquidity sendiri atau dia langsung jebolin ke atas. Nah, di sini ada lagi strong resistant liquidity. Nah, berarti kalau kita pengennya market terus berlanjut ke atas, inilah dasar, inilah kuncinya, key levelnya secara liquidity yang nggak boleh di break body. Nah, di sini ada strong resistant liquidity lagi. Di sini nggak ada liquidity yang terdekat, berarti dia harus nge-retest ke sini. Nah, di sini ada lagi strong liquidity. Nah, untuk gimana sih kita enchance-nya supaya kita tahu nih dia bakal ngaran atau dia bakal berbalik arah. Nah, di sinilah kuncinya. Di sini saat dia break body di sini, berarti kemungkinan dia masih liquidity run ke atas. Di sini ada lagi strong resistant liquidity atau kita sebut ACR. Nah, berarti kuncinya yang sebenarnya kalau dia mau bearish, kuncinya sebenarnya di sini. Walaupun secara CISD kita di sini, CISD itu kan termasuk struktur. Kalau ini kan kita bahas fokus di liquidity aja. Nah, di sini masih break body. Di sini ada low resistant liquidity, di sini ada strong. Jadi kita tahu kemungkinan ini bakal diambil dulu untuk dia ngelanjutin ke atas, kemungkinan. Nah, di sini enggak, dia bakal lanjut turun. Nah, di sini ada strong. Saat kita ngelihat ini, berarti kita bisa expect dia bakal ke bawah sini. Nah, di sini high resistance liquidity-nya udah dijebol sama body. Nah, di sini. Nah, tapi yang menahan apa? Tetap liquidity yang high resistant. Nah, kurang lebih begitu cara analisa yang mana nih liquidity yang strong, yang mana yang low liquidity resist, dan cara kita makainya di dalam market. Jadi, Om, apa sih gunanya kita belajar liquidity tersebut gitu kan? Nah, jadi kita tahu saat kita mempunyai ACR misalnya, semisal kita punya ACR di sini, kita bisa ekspektasi kemana nih market atau kapan nih market nggak bakal nyampe ke liquidity-nya. Semisal saat Om ada ACR di sini, terus Om punya ACR di sini, berarti Om analisa nih, gitu kan. Oh, kemungkinan dia bisa ke sini atau kemana gitu kan. Nah, jadi saat Om ngelihat CISD di sini, Om nggak bakal langsung berekspektasi market bakalan sell karena liquidity-nya itu ada di bawah sini kan, yang harus dijebol. Jadi selama ini belum dijebol, yaitu market masih bakal bertahan nih di harga sini. Dan kalau kita lihat di sini,
Di sini marketnya juga masih nahan. Di sini ada high resistance liquidity, di sini ada juga high resistance liquidity. Nah, berarti kemungkinan market harus membentuk liquidity baru nih kalau dia mau jebolin, atau dia harus langsung ngebreak. Kalau kita lihat trennya di sini, kita hapus dulu semua. Gimana kita bisa analisa arah market berdasarkan liquidity tersebut? Nah, kalau kita lihat nih, di sini ada strong resistance liquidity, di sini ada medium resistance liquidity. Nah, ini udah diambil dan dia respect, dia ngebentuk high resistance di sini. Di sini pun dia ngebentuk high resistance. Sini dia ngebentuk high resistance lagi. Nah, di sini dia langsung balas high resistance. Berarti kita tahu nih dari semua ini harusnya saat dia respect di sini tadi, dia harus mengejar yang ini tadi, atau membentuk low resistance liquidity buat tahanan dia buat ke atas dulu nih. Berarti secara bias market ini masih bakal terus turun. Mana indikasinya? Indikasinya di sini ada strong resistance liquidity yang agak susah ditembus nantinya. Di sini juga ada. Di sini cuman tersedia satu strong resistance liquidity, ada dua sih di sini. Nah, berarti kemungkinan market bakal retest ke sini lagi. Kemungkinannya. Dan di sini bakal ada banyak rintangan lagi untuk ngebounce market ke atas lagi. Nah, gitu. Kita coba case yang lainnya. Coba di XAOM, apakah bisa kita pakai di M time frame yang lebih kecil, bukan sebagai bias? Bisa. Contoh di sini dimana market bisa berbalik arah. Di sini ada strong resistance liquidity dan dia dijebol. Di sini ada low resistance. Nah, di sini ada low resistance, di sini ada medium. Nah, dia berhasil menjebol strong resistance liquidity. Nah, ini udah indikasi market bakal berbalik arah. Saat ada swing point di sini dan kita punya low resistance liquidity di sini yang dia kayak gini, yang jauh banget nih ininya. Kita tahu di sini, walaupun di sini nggak ada ACR, kita bisa ekspektasi market ke sini dulu. Kalau om perhatiin lagi, di sini ada low resistance liquidity lagi di sini. Nah, di sini dia pertama dia support market untuk ke atas dulu. Di sini dia masih membuat tahanan di sini dan dia bikin high resistance liquidity di sini. Kalau dia benar mau ke atas, ini nggak boleh di break body, dan di sini dia ngebentuk high resistance liquidity dan ngejebol ini. Jadi saat ada candle yang ini tadi, yang kayak hari Jumat nih, sini, om udah tahu intensi market itu udah ke low resistance liquidity yang ada di sini. Nah, kurang lebih begitu, berarti market bakal terus berlanjut. Di sini dia udah ngebentuk high resistance liquidity. Di sini ada low resistance liquidity. Nah, kalau om analisa, di sini juga ada low resistance. Nah, jadi saat om ngelihat kayak gini, tinggal om perhatiin di sini. Oh, sini ada strong nih, kemungkinan dia bakal ngambil sini, tapi kok masih jebol ke bawah gitu kan? Ya karena ini tengah malam ya om. Nah, di sini om ngelihat dia bikin support buat ke atas lagi, dan kalau marketnya open di sini tadi pagi, om bisa analisa. Di sini dia bikin strong resistance liquidity. Terus dia bikin low resistance tapi udah di break. Berarti yang di sini udah jadi high resistance nih. Karena yang low yang di sini udah di break. Nah, yang di sini ini nggak boleh di break body, ingat tadi. Ini nggak di break body, berarti ini masih kuat untuk nahan harga ke bawah. Di sini kalau om lihat, di sini dia selalu membentuk high resistance liquidity terus untuk ngepress harga ke bawah. Di sini benar dia ngebentuk high resistance juga untuk bullish, tapi dia langsung ngebalikin nih di sini. Makanya ekspektasinya market bakal ke sini. Karena ini secara tren dia masih bearish. Kapan dia bakal
bullish. Kalau Om mau validasi berdasarkan liquidity, berarti tinggal Om cari nih yang ACR terakhir di mana. Oh, berarti ini yang harus di break body nih, supaya market udah bisa kita anggap bullish secara liquidity, dan kita bisa ekspektasi nanti marketnya bakal ke sini karena di sini ada low resistance liquidity. Jadi untuk key levelnya yang benar itu ada di high yang ada di sini secara liquidity. Nah, begitu salah satu cara untuk pemakaian advance liquidity di market. Jadi kita bisa untuk bias juga, bisa untuk analisa buat target TP-nya juga, dan segala macam. Contohnya kan kayak tadi saat Om menemukan ACR di sini, Om bisa ekspektasi dia bakal ke sini gitu kan, walaupun dia nggak mulus nih ke bawahnya gitu kan. Tapi kalau secara trend dia bakal mengambil low resistance liquidity, apalagi low resistennya itu udah sangat dekat gitu. Nah, begitu kurang lebih. Jadi Om bisa tahu nih di mana sih market itu bakal berbalik arah gitu. Dan gimana sih caranya, semisal Om punya ACR gitu kan, semisal Om entry di sini, jadi Om bisa tahu area mana yang bisa dijadiin target TP-nya gitu Om. Kalau untuk advance liquidity, nah kan ada beberapa nih, kalau market lagi emang lagi bullishnya, lagi strong bullish kayak di sini, itu kebanyakan kayak lagi strong bullish di sini, swing high-nya ini kebanyakan low resistance liquidity yang wajib dijebol. Jarang banget dia ngebentuk strong resistance liquidity karena ya itu tuh. Karena kalau dia bikin strong itu cenderung market bakal susah untuk ngejebolnya. Nah, sekian Om untuk video advance liquidity ini. Nanti coba ditanyain lagi kalau masih bingung di kelas pas di Jumat nanti. Oke Om. So ya, thank you.